انظر إلينا انظر إلينا انظر إلينا انظر إلينا الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait Habib Ba'alawi. Sekarang kita bahas dedengkotnya mereka nih, yaitu Habib Umar Al-Hafidz. Kalau kita bicara tentang khurafat, dongeng, ya, halu dari kalangan Ba'alawi, itu tidak akan habis teman-teman. Karena mereka punya kumpulan-kumpulan semacam buku dongeng yang sangat banyak sekali, yang tentunya mengunggulkan nasab mereka. Ya, bercerita kesaktian-kesaktian dari kalangan mereka sendiri dan ujung-ujungnya agar mereka diminta dimuliakan. Nah, kesempatan kali ini seperti biasa, sebagaimana di foto ini, ya, di video ini ada salah seorang dedengkot sufi, dedengkot Ba'alawi, yaitu Habib Umar, yang dia mengaku, bahkan mengklaim bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sadar. Bahkan Nabi hadir, ya, di majelisnya dia. Baik teman-teman, tak lama-lama kita sekarang saksikan videonya, nanti kita akan jelaskan apakah benar seseorang di zaman sekarang setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam bisa didatangi Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan sadar. Baik, kita simak terlebih dahulu videonya. أكرمين سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. Tuh melotot. Tuh lihat, kan matanya sambil melotot. Tuh, dia melihat Nabi katanya, melotot. Ngeri ya. Kita lihat lagi. Tuh. Tuh. حسن مني أن أمسك عنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Baik teman-teman, barusan kita saksikan bagaimana reaksi mata melototnya Habib Umar yang dia klaim melihat Nabi alaihi salatu wassalam hadir di majelisnya. Subhanallah, hada buhtanun azim. Ini kedustaan yang sangat nyata, teman-teman. Bagaimana mungkin orang yang sudah wafat itu kembali ke dunia?
Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan penyesalan orang-orang di alam kubur. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla inna kalimatun huwa qailuha. Lihat, Allah berfirman ketika orang-orang yang menyesal ketika di dunia dia tidak beramal saleh, menyia-nyiakan waktu dan usianya. Mereka mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke alam dunia. Ya Rabb, irji'un, kembalikan aku ke alam dunia. Apa yang mereka inginkan? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Barangkali saya akan beramal saleh dari apa yang saya tinggalkan sebelumnya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itulah kalimat yang dia ucapkan. Wa hum min barzakhin ila yauma idzi yub'atsun. Ila yaumi yub'atsun. Dan mereka di alam barzakh sampai nanti akan dibangkitkan. Ini menunjukkan bahwasanya mustahil orang yang wafat itu bisa kembali ke alam dunia. Masih ingat dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wa hum yastarikhuna fiha. Lihat bagaimana penduduk neraka. Yastarikhun, mereka teriak-teriak di dalamnya. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Wahai Rabb kami akan beramal saleh. Ghairal ladzi kunna na'mal, yang sebelumnya kami belum sempat untuk mengamalkan. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah panjangkan umur kalian agar kalian merenung, berfikir, mengambil pelajaran, dan kami datangkan seorang nadhir, pemberi peringatan. Fadhuku fama lidzalimina min nasir. Maka rasakanlah adab Allah, sesungguhnya tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Jelas ayatnya. Orang yang wafat tidak mungkin kembali ke alam dunia. Dan Allah berfirman, innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Wahai Muhammad, engkau akan wafat. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan wafat. Ini gimana ceritanya Habib Umar? Kau klaim Nabi datang hadir di majelis kalian. Emang kalian siapa? Suruh tes DNA saja pada nggak mau. Ya kan? Sudah mengklaim keturunan Nabi. Teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Dalam memahami ayat, dalil, berakidah, harus kita kembalikan kepada pemahaman para salafun saleh. Kita lihat pemahaman para sahabat, khulafaur rasyidin, yang Rasulullah perintahkan kita untuk berpegang teguh dengan jalannya mereka. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak ada satu riwayat pun mereka menceritakan, ya, Nabi setelah wafatnya Nabi datang ke majelis mereka dalam keadaan sadar. Nggak ada. Atau sahabat-sahabat yang lain, tidak ada. Wahai Habib Umar, jangan berdusta atas Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi dilihat dalam kondisi mimpi, betul. Dalam hadis dikatakan, man ra'ani fil manam
faqad ra'ani. Fa inna syaitan la yatamassalu bi surati. Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka sungguh dia telah melihatku. Karena syaitan tidak mungkin bisa untuk menyerupai bentukku. Tapi lihat, Nabi mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempatnya dia di neraka. Hati-hati. Artinya dia ketika bermimpi melihat Nabi, betul-betul itu Nabi, bukan syaitan. Dan dia tahu ilmunya tentang syama'il Muhammadiyah, ciri-ciri fisik Nabi, khalqiyah maupun khuluqiyah. Dia tahu ilmunya di situ. Tidak hanya mengklaim ini Nabi, tidak. Karena yang berdusta, kata Nabi, atas namaku, maka porsinya nanti di neraka. Ini yang pertama. Yang kedua, perlu kita camkan baik-baik. Kalau seandainya Nabi bisa hadir kepada orang-orang tertentu, ya, mungkin dari kalangan habaib yang mereka klaim, dalam kondisi sadar, maka konsekuensinya adalah mereka ini adalah sahabat Nabi. Ya kan, sahabat berarti. Karena bertemu dengan Nabi dalam kondisi sadar. Karena definisi sahabat dalam ilmu hadis disebutkan man laqiyan Nabi. Ya, man laqiyan Nabi, orang yang bertemu dengan Nabi, fa aslama, dan dia masuk Islam, wa mata alal Islam, dan dia meninggal dalam kondisi Islam, maka dia berarti sahabat. Berarti habib-habib yang mengaku didatangi Nabi dalam kondisi sadar, keren ya, ini sahabat-sahabat Nabi berarti. Dan gak ada yang mungkin mengatakan mereka sahabat Nabi, karena sahabat Nabi adalah orang yang hidup di zaman Nabi, yang mereka beriman dengan Nabi dan meninggal dalam kondisi Islam. Itulah sahabat. Dan gak ada ulama pun yang mengatakan orang sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam dikatakan sahabat, itu gak ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau seandainya Nabi bisa hadir, datang dalam kondisi sadar ke tempat-tempat, ke orang-orang, dalam dia melihat Nabi dalam kondisi sadar, maka alangkah indahnya Nabi akan membimbing, memberikan pencerahan terhadap permasalahan-permasalahan yang sekarang dirasakan oleh segenap kaum muslimin. Di antaranya masalah nasab ini. Nabi akan datang memberitahukan apakah benar klan Ba'alawi ini benar bersama Nabi ataukah tidak. Apalagi dulu terjadi peperangan antara sahabat Muawiyah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib di perang Siffin, perang Jamal, ya, tragedi sahabat Utsman terbunuh. Di saat-saat kondisi seperti itu, ya, kalau saya Nabi ya bisa hadir, ya, di tengah, sudah meninggal dan dia bisa hadir di tengah-tengah para sahabat, maka tentunya Nabi lebih aula, lebih mengutamakan sahabat-sahabat mereka yang dekat dengannya, akan diberitahu, akan dibimbing tentang permasalahan-permasalahan tersebut, tentang hadis yang dhaif, yang sahih, ya kan, akan dibimbing. Tapi nyatanya tidak demikian. Justru, ya, mohon maaf nih ya, dari kalangan klan Ba'alawi ini justru banyak menyelisihi sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan banyak sekali. Bahkan yang paling fatal yaitu apa? Mengkeramatkan kuburan, membangun kuburan, itu kan diharamkan. Nah, Rasulullah ayyujassisal qabra wa ayyubna alaih. Nabi itu melarang mengkapuri, membangun kuburan, dilarang. Karena ini adalah syaddud dara'i, hal-hal yang dapat menjurus kepada kesyirikan. Tapi kalian lakukan. Ya, kalian lakukan seperti itu. Belum lagi perkara-perkara bid'ah dalam agama. Ya, kalau seandainya Nabi bisa datang dalam kondisi sadar, kita akan enak sekali. Kita akan tanya permasalahan-permasalahan sekarang ini.
problematika umat sekarang kita tanyakan langsung ke Nabi. Ya, jadi kita nggak perlu lagi sudah mempelajari hadis Bukhari, Muslim, bertolabul ilmi, sudah nggak perlu. Tinggal nanya saya sama Nabi. Kan bisa hadir ketika maulid dalam kondisi sadar, tanyakan dong permasalahan tentang masalah agama. Ya, tanyakan sekalian tes DNA kalian, apakah kalian benar-benar keturunan Nabi atau bukan. Itu teman-teman ya konsekuensinya kalau Nabi bisa dilihat dalam kondisi sadar. Tapi nyatanya perselisihan umat sekarang ini semakin bertambah. Perkara nasab belum terpecahkan. Ya, pro kontra antara mereka sendiri. Belum lagi masalah-masalah yang lainnya, problematika yang lainnya belum terpecahkan. Bid'ah, kesyirikan. Ya. Jadi jangan kemudian berdusta atas nama Nabi, melihat Nabi hadir di majelisnya, ya. Ingat Allah Subhanahu wa berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld." Apa kata Allah? Tidaklah kami menjadikan orang itu kekal sebelum wahai Muhammad. Tidak ada yang kekal. Ya, semua akan meninggal. Baik teman-teman, mungkin demikian yang menjadi disampaikan. Semoga bermanfaat ya. Agar kita jangan sampai tertipu dengan dongeng-dongeng seperti ini ya. Khurafat yang seperti ini dijauhkan dari anak didik kita. Karena agama ini, agama Islam telah sempurna, murni dari Allah dan Rasulnya. Jangan sampai terkotori para pendusta-pendusta yang ingin merusak agama Islam. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.